Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin hamdakin hamdan wa mazidan ya rabbana lakal hamd. Allahumma iftah li bi fawtil al-arifin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih untuk dukungannya selama ini pada channel kami Santri Batik. Semoga ke depan kita semakin bisa mengembangkan channel ini. Untuk malam hari ini ada seseorang yang dari ikhwan kita yang merasa ingin diungkap tentang seseorang yang mempunyai pengaruh besar, yang sampai bisa bisa membelokkan niat kita, akidah kita. Kita coba cek siapa yang menunggangi di belakangnya. Ya. Oh ya, ada request, tolong Santri Batik kalau setiap pembuat channel diperkenalkan nama-namanya mediator, Pak. Waduh. Ya. Masalahnya ada yang kepo bahwa ada satu subscriber, kayaknya itu orang saya kenal, namanya siapa gitu, telepon sama saya, Pak Win. Nah, sedangkan mediator kita alhamdulillah semakin kesini semakin banyak, jadi tetap nanti insya Allah Mas Subhan sebagai kreator behind the scene, Pak Win. Iya. Akan membuat short video tentang voting mediator terfavorit. Kita bisa vote, ketika yang terfavorit mungkin dari beliau akan memberikan giveaway. Ya, perkenalkan saya Yudis sebagai admin. Nah, ini mediatornya, silahkan Pak, sinten. Kenalan di. Oh, kenalan. Biar lebih harus kenalan Pak Yudis. Iya. Namanya singkat padat jelas, Agus. Nama lengkapnya Agus Winarto. Win. Pak Win. Pak Hamid juga boleh. Yang dari Malaysia itu maksudnya. Ya, langsung saja kita kuak. Siapa sih yang mendalangi orang tersebut sehingga pengaruhnya sampai diikuti beberapa kelompok, bukan 1-2 orang tapi banyak. Nah, kita akan tarik siapa yang menunggangi di belakangnya itu semua. Ini ini cuma untuk pengetahuan saja, jangan dipercaya sepenuhnya ya. Omongan kita nanti jangan dipercaya sepenuhnya, karena dalam gaib itu banyak tipuan. Saya
saya tegaskan lagi, Hoib itu banyak tipuannya. Yang nggak Hoib saja banyak tipu dayanya, apalagi yang Hoib. Itu saja, garis besarnya seperti itu saja. Jadi tetap kita yakini, kita tanamkan di hati kita untuk selalu tawakal kepada Allah, karena Allah lah yang maha Ghaib dari segalanya. Siapa ini? Iya. Dengan izin Sang Yang Nur Cahya Ning Nirwana, Ghaib yang paling kuat, yang paling kuat, yang paling kuat, yang paling dominan, raja di rajanya. Orang dengan izin Sang Yang Nur Cahya. Tarik ke tengah. Hadir, masuk. Selain yang saya tuju, selain yang saya maksud, untuk dengan izin Sang Yang Nur Cahya Ning Nirwana, terdengar penerangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat malam Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Kirain bisu. Mau apa? Ini mau tanya-tanya saja. Dengan siapa ini? Dengan makhluk lah. Makhluk. Makhluk kan banyak, makanan, hewan. Ya makhluk penghuni alam. Makhluk alam. Iya, makhluk alam kan banyak.
Yang lebih spesifik lagi. Ya jangan. Udah nggak usah malu-malu, udah ada yang lain. Wassalamualaikum. Jangan lah. Kok kamu yang ketarik? Jangan bikin malu saya. Ya tidak malu-maluin saya, yang malu siapa? Cuma mau ngobrol, melanjutkan obrolan yang kemarin. Ya, saya itu penghuni alam sana. Kamu bangsa apa sebenarnya? Sebenarnya mau ngomong apa ya? Iblis aku ini iblis. Iblis mas. Oh, masa iblis kok malu-malu? Ya kan masuk perangkap ini saya. Masuk perangkap? Iya. Tanduk kamu berapa? Ya ada banyak. Banyak berapa? 27 ada. Oh, masih 20-an. Belum pacaran? Belum, sebentar lah. Kalau berhasil. Ya. Aduh. Sebentar. Mau tanya apa? Tanya saja. Kamu kan sudah punya tugas sendiri. Ya sudah. Enggak. Apakah benar? Di baliknya itu memang tipu muslihat dari kamu, bangsa kamu. Iya, tapi saya cuma wakil saja. Yang aslinya? Ada lagi masih sembunyi di lapisan yang sebelah sana. Tanduknya berapa? Itu sudah banyak. Berapa? Ada ratusan. Oh, ratusan. Saya Kerjanya cuma wakil, sudah. Wakil saja, saya mengikuti. Tugas saya hanya laporan. Saya di bawah komando tuanku sana. Jadi ini yang saya mau tanyakan, bahwa di dunia ini itu banyak orang-orang yang merasa mulia. Tugas saya. Nah, ingat, hanya merasa saja. Ya tugas saya, kamu sudah Ya kan? pandai. Ya. Itu berarti memang tugas yang paling pokoknya itu. Sebenarnya bukan itu. Apa pokoknya? Ya mencari teman untuk kerajaan kami nanti. Oh. Kalau sudah dunia ini berhenti, hancur, berganti dengan alam yang lain, nanti ayah kami yang akan memimpin alam ini. Nanti itu orang-orang yang menjadi pengikut kami kan harus banyak untuk di kerajaan kami nanti, kerajaan alam semesta. Bagaimana caranya biar orang tersebut sedikit demi sedikit punya merasa lah itu? Gampang. Kami berikan kelebihan untuk dia. Kelebihannya apa? Menyesuaikan manusianya inginnya apa. Oh, tergantung keinginan manusianya Ya, juga. manusianya inginnya harta, kami bantu dalam harta. Orangnya inginnya sesuatu yang seperti tentara-tentara kami, bisa sihir, bisa ini, ya kami bantu. Oh, jadi tergantung orangnya. Ya. Setelah dia misal saya ingin bisa dalam bidang keilmuan. Setelah saya dapat yang saya inginkan, itu otomatis saya merasa saya orang yang berilmu. Ya. Saya merasa begitu, ini bisa begini. Bisa mempengaruhi, menolong manusia lain. Padahal yang datang itu ya kami juga yang Niatnya baik sesama umat. kami yang merekayasa.
bedanya gimana? Orang itu tuh berobat atau meminta nasihat atau apalah terserah, yang penting kami sudah masuk ke manusia itu untuk datang. Nanti dia mendapat yang saya tanyakan. Ketika saya dimintai tolong seseorang, terus seseorangnya kan nggak tahu bahwa yang menunggangi saya itu kamu. nggak tahu, saya tipu. Ini situasinya gini, analoginya seperti ini. Ketika si orang itu sembuh, ya sembuh kan itu berkat kamu. Saya Ya. ngirim teman-teman masuk ke badannya. Saya tanyakan efek ke orangnya yang nggak tahu itu gimana? Apa beliau juga ikut? Ya mengikuti arahan yang mengobati. Ya. Nanti terikat secara rohaninya, terikat. Wah. Sukmanya, rohnya. Luar biasa. Tapi dayamu halus seperti itu ya. Sebenarnya bukan itu maksud kami, itu supaya hanya mempengaruhi supaya dia imannya hilang saja. Nah iya. Itu. Tapi kan secara tidak tahu dia yang Ya tidak jadi tahu. bala tentara kami sedikit demi sedikit. Terjadi perjanjian kontrak yang baru. Oh iya iyalah. Kan saya punya banyak kontrak di sini. Di tanah berapa? Jawa ada jutaan. Yang masih hidup aja, yang masih hidup. Yang masih hidup ada sekitar sekarang ini. Ya. Yang mengikuti si ini Ya. sekitar ada 200-an ada ini. Wow. Masih ada, masih hidup. Yang masih hidup itu? Masih hidup, masih ada. Ini aneka ragam ini. Sudah ada yang hitam, masih setengah-setengah. Tapi saya yakin nanti semuanya menjadi pengikut kami. Nah ini yang saya mau. Kedepannya kan saya beri yang indah. Oh iya. Yang ini tanduk pun akan saya cabut. Bagaimana cara membedakan orang yang ditunggangi oleh bangsa kamu dengan orang-orang yang lillahi ta'ala? Oh. Karena gimana? Kita bisa membedakan. Karena orang yang ditunggangi oleh bangsa kamu katanya juga memberikan ayat-ayat Al-Quran. Oh itu Gimana? saya hafal. Bisa enggak seorang yang awam bisa membedakan? Bisa, gampang sekali. Caranya? Ahlaknya. Oh akhlak. Ahlaknya saja dilihat. Tergantung akhlak. Ahlaknya. Misal saya itu tabibnya yang mengobati, Iya. tapi saya tidak menjalankan sholat, tidak. Ya itu sudah pasti kami yang maju. Walaupun dia ibadah sampai berhitam-hitam kakinya ahlaknya itu masih suka mengomel atau mengeluh atau masih marah. Oh iya. Itu kami gampang, manusia sekarang gampang dipengaruhi. Makin berkilau tanduk saya di sini nih. Naik pangkat. Naik pangkat di pangkat sini nih. Luar biasa. Berkilau, tapi berkilaunya aneh. Berkilau anak gimana? Aneh. Ada lah. Ini tulisan apa ini? Ya udah, nggak usah dipikiri dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah terus nih yang saya mau tanya lagi. Aku pamit ya. Jangan. Nanti belum selesai kontrakmu. Giliran kan biasanya kamu yang mengontrak perjanjian baru kepada seseorang. Ini Iya. kamu tak kontrak untuk Iya. live show ya. Apa itu live show? Iya. Langsung lah siaran langsung. Iya. Ya masuk. Nanti tak kasih hadiah. Ya. Hadiah apa nih? Ini semua sudah saya masuk ini. Ini tidak ada ini ya. Nih yang kedua, pertanyaan Ada ya. kedua. Ini saya aman ini ya. Aman. Ini saya tidak mengganggu kalian nih. Ini sudah saya kembalikan semua ini. Sudah masuk semua ini. Nyaman pun saya. Ini yang selanjutnya ya. Terus ketika saya
semisal saya ini, di situ ada paku bumi, saya bisa melihat dimensi lain. Di situ ada paku bumi, itu maksudnya apa? Kamu sulit sekali pertanyaannya. Leluhur Yaitu kami itu desa. ikut masuk ke dalam. Kami mempengaruhi, membuka dimensinya, portalnya saya buka. Biar pertanyaannya jelas. Sulit sekali manusia. Itu leluhur desa ini, jadi harus dihormati, diberi sesaji atau diberi apa. Terus masyarakat ikut. Apakah itu penglihatan saya itu penglihatan yang dari Allah atau dari bangsa kamu? Saya ikut. Sebenarnya Tujuannya apa? Tujuannya membelokkan hati kamu saja. oh, Membelokkan. Pertama kan banyak orang yang bertanya. bahkan kamu yang di sini pengikut beliau pun kami mati-matian supaya kalian bisa melihat, bisa bersentuhan. Enggak kok. Kami membelokkan. Kata siapa? Nanti saya tunjuk satu-satu orang-orang yang dengan rasanya, dengan inderanya dia tahu keberadaan kami. Itu untuk membelokkan hati mereka. Masa pasukan kalian banyak bisa kalah nanti kami? Bah, itu nggak boleh. Kalian ini Gimana? sepertinya orang-orang bodoh-bodoh ya. Ya memang kami itu orang yang bodoh, orang yang tidak punya apa-apa dan tak bisa apa-apa. Sepertinya kalian tidak tahu yang diikuti ya. Dia enggak tahu. Aman ini saya ini. Aman. Ini pasukanmu Pak datang semua ya? Iya. Wow. Suruh kumpul. Kumpul ke sini, boleh masuk ini. Boleh. Nih. Lingkaran energi Rasulullah pun saya bentuk wujud. Ayo kumpul itu duduk. Ya, otomatis masuk. Wah. Enak kan? Enak. Enak. Sebenarnya aman saya ini. Terus ini. Wujud. Ya tamu. Kalian seperti golongan saya lama-lama ini. Otomatis menangkan. Nah ini api suka saya. Saya ikut jadi pengawal kamu. Nah orang bodoh kok dikawal mau ngapain? Biar kamu pandai. Wow, keren. Nanti saya carikan pengikut. Wow, luar biasa. Saya carikan pengikut. Saya ambil tanduk saya satu untuk kamu nanti. Promosimu luar biasa, menggiurkan. Nanti kamu bisa melihat sesuatu yang manusia tidak tahu. Nanti saya bocorkan masa depan untuk kamu. Perjalanan manusia dunia ini ke depan saya bocorkan untuk kamu. Tahu berarti? Tahu sekali. Tapi kamu harus ikut saya. Syaratnya saya ikut kamu. Iya. Kalau syaratnya tak balik, kamu ikut kami gimana? Ikut saya mudah. Gimana caranya? Gampang sekali. Tinggal kamu meyakini saya ini membantu kamu sudah cukup. Hanya meyakini. Aku ada membantu kamu. Kamu sembah saja Tuhan, sembah saja. Yang penting kamu yakin saya ada. Cukup kamu menghentak bumi. Itu rokoknya habis loh. Oh iya, ya. Rokoknya enak. Ini rokoknya Adam ini. Sebentar saya masukin lagi. Aneh ini. Ini manusia aneh ini. Ini pakai apa ini? Nah. Nih, yang selanjutnya. Ini Terus? pengikut kamu kan sedikit.
Oh iya, bisa memang ditambahi. sedikit. Kalau kebanyakan sayanya repot. Saya Ini juga bukan pengikut saya. salah sangka, Enggak. ternyata bukan ini. Saya enggak punya pengikut. Nih, Kamu mau saya tanya apa tanyakan ini? lagi. Semisal ada seseorang yang mengetahui leluhur-leluhurnya. Ya, Tuan Mangkuwijaya itu leluhur kamu. Mau apa lagi? Terus Kan saya tahu. katakanlah saya mengetahui saya itu asli leluhur Ya, itu leluhur kamu, namanya Tuan Mangkuwijaya. Penggede kota itu. saya gitu semisal. Iya, Misalnya, betul. semisal. Kamu tahu. Nah, terus apakah itu akan dan itu akan diyakini oleh warga sekitar, terus menghormati saya? Ya iya, itu kan pamannya kamu ini. Dulu punya pengikut. Iya. Pengikut kamu yang dulu-dulu itu juga mengikuti kamu lagi, masuk ke masing-masing manusia, mencari keberadaannya kamu. Nah terus Tuhan, ketika saya tahu leluhur saya, ya, tapi akhlak saya itu menjadikan leluhur saya. apa itu? Kamu mau melawan saya ini, anak buah kamu ini. Nah, udah Wah, tertutupi, enggak. Udah aman kamu sekarang sama saya, enggak apa-apa. iya. Aku kurang ajar punya anak buah kamu ini. Nah, ketika saya tahu leluhur saya dan saya dompleng atas nama leluhur saya, yang saya tanyakan, akhlak saya enggak sebagus leluhur saya, peran saya di masyarakat, di khalayak umum itu tidak seperti leluhur saya. Yang saya tanyakan, apakah leluhur saya malu atau kecewa? Ya malu sekali, kecewa sekali sebenarnya. Mereka kan sebenarnya ingin melihat dunia lagi. Aduh, ngomong apa ini saya ini? Ya kecewa. Cuma kalau ikut saya senang. Nggak apa-apa kalau ikut saya. Berarti banyaknya orang yang merasa ini loh saya leluhurnya ini saya masih keturunan darah biru atau Itu sudah ada bau-bau saya. Oh, bahaya berarti orang seperti itu. Enggak bahaya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, iya. Enggak masalah, itu malah Berarti ketika banyak orang seperti itu berarti bangsa kalian panen berarti. panen. Itu apa? Enggak panen. Datang semua membantu menjunjung tinggi. Panen. Kalian panen. Berarti sama juga halnya dengan ketika saya itu merupakan titisan dari ini, titisan dari ini, itu sama berarti merasa Ya nanti ada rasa kesombongan. Egonya tinggi, sombong. Kan pahamnya di sini mana ada yang udah cross check, itu urusan masing-masing. Nih fokus apa? Kembali ke siapa nih kalian semua ini? Nah, musuh saya semua ini ternyata ini. kita teman bukan musuh. Musuh saya ini. Nih, kembali ke topik. Wah, kamu salah memilih anak buah ini. Jangan. Iya nanti tak asut untuk ikut saya ya, biar kamu nggak ketakutan. Tenang. Nih, semisal saya tahu Nggak enak saya ngerokoknya jadi nih. enak. Rokok lagi biar ngomongnya enak. Ini ketika saya dipengaruhi kamu. Ya. Mau tanya apa, Den? Ketika saya dipengaruhi bangsa kamu, terus dimunculkan sosok-sosok
leluhur-leluhur saya, entah itu dipertemukan dalam keadaan sadar ataupun mimpi, apakah kamu ikut campur? Ya ikut. Caranya gimana? Tugasnya siluman. Tugasnya siluman. Iya. Nyamar berarti. Ya nanti itu kan ada bagian sukma kamu itu. Nah itu sukma kamu itu kami topang, kami perbesar. Kami perbesar kekuatannya supaya bisa hadir, muncul ke kalian, muncul bisa wujud itu. Kami ikut membantu trilunan. Kadang kan sukma kalian lemah, tidak punya tenaga karena manusianya malas-malas untuk melakukan itulah. Saya tidak mau cerita. Ya udah. Terima kasih atas ceritanya. Iya. Saya permisi Tuhan ya. Nih, saya kasih kesempatan. Dengan izin Sang Yang Bercahaya dan Nirwana. Assalamualaikum. Sang Penasihat Islamkan hadir. Nih, dilihat. Mau ikut seperti itu apa enggak? Atau mau masih bersih keras dalam keiblisannya? Kenapa? Aku bicara pakai bahasaku. Aku mengganggu ya bisa. Iya. Mau ikut? Iya. Ya udah. Dan seluruh pasukan saya. Sudah kumpul semua? Belum. Semuanya terikat. Semua pasukannya, semua yang berhubung dengan izin Sang Yang Bercahaya, dimanapun keberadaannya terikat energi rantai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah, tarik semua. Sudah. Ya udah. Nih. Ikrar kembali. Ya. Sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa Abdullah. Bu. Waras. Berarti kemarin sakit. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Aku langsung pergi. Iya, langsung keluar dari jasad ini. Ya, Terima kasih ya. Terima kasih, sama-sama. Berjuang ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Kalian kelihatan bodoh, tapi memang bodoh ya. Bagus jalannya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sampai berjumpa lagi. Tahun lagi. Saya permisi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sedikit terkuak. Jadi kesimpulannya, ini sebagai pengingat saya pribadi, banyak di dunia ini banyak orang-orang yang merasa, ya, banyak orang-orang yang merasa, hanya merasa saja. Itu kelamaan ketika kita tidak disadari, itu akan mendarah daging dalam tubuh kita, dalam jasad kita. Dan efek yang akan ditimbulkan karena sudah mendarah daging ke jasad ini, maka kita akan mudah untuk merendahkan orang lain, menganggap kelompok ini lebih rendah, kelompok ini lebih rendah, merasa kelompok saya itu yang mulia. Ya, itu secara kontinu, maka kelompoknya yang lain itu akan dianggap hina. Bahkan ketika saya mati pun, ketika disiksa malaikat, pasti tetap akan menyalahkan, karena akibat saya merasa. Jadi jika kita menemukan orang seperti itu, sebaiknya hindari, walaupun beliau ulama ataupun kiai ataupun orang yang tahu tahlil tafsir ataupun muhaddis yang kaya ilmunya. Kita lebih baik menghindari, karena sesungguhnya orang-orang seperti itu, mereka lah orang yang memakai bajunya iblis, ya, memakai bajunya iblis. Ana khairum minhum, saya lebih baik darinya, saya lebih mulia darinya, saya lebih pintar darinya, saya lebih segalanya, ya. Untuk pengingat saya pribadi khususnya, kita jangan pernah ada sedikit pun, belajar sedikit pun, jangan merasa ada niat untuk merasa, ya. Itu alhamdulillah kita ungkap masalah problem yang meresahkan lingkungan sekitar ikhwan kita, ya. Semoga bisa kita petik hikmahnya. Terus dukung channel kami, ya, supaya lebih semangat dalam mensyiarkan nilai-nilai keislaman. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.